Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa ba'd. Ya mas sekalian rahimakumullah. Untuk yang kesekian kalinya puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kita hanya untuk Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia dengan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah insyaallah. Yang saya hormati para orang tua kami, Bapak, Ibu, dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian. Pada hari ini materi yang akan kita diskusikan judulnya adalah Ru'yatul Hilal, mengintip hilal. Karena bendanya kecil, maka akan kita intip Ru'yatul Hilal. Dan poin-poin yang akan kita lewati, yang pertama adalah prolog, sebuah muqaddimah dan pengantar. Yang kedua pesan nabawi, ada satu hadis dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pilihan dan penentuan waktu. Yang ketiga, nanti kita akan praktek kecil Ru'yatul Hilal dan doa apa yang dianjurkan untuk kita baca ketika hilal itu kelihatan. Yang keempat atau yang kelima, pesan akhir. Dan kalau waktunya cukup, ya kita akhiri dengan dialog. Kalau tidak cukup, kita tutup. Kita ambil yang pertama sebagai pengantar. Ini ada sebuah prolog. Hari ini, hari Ahad, tanggal 14 Maret 2021. Live 14 Maret. Ini bulan Masehi, tahun Masehi. Untuk tahun Hijriahnya, bulan Komariahnya tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa Pak? Kalau sebelum maghrib tadi, kan pergantian tanggal dan hari dalam kalender Islam maghrib. Sebelum maghrib tadi, tanggal 30 Rajab 1442 Hijriah. Setelah maghrib, malam ini, kita sudah masuk 1 Sya'ban 1442 Hijriah. Dan setelah Sya'ban nanti berlalu, kita akan masuk bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu sekalian, kapan kita mulai puasa Ramadan tahun ini? 1 Ramadan jelas. Tapi tanggal berapa? Kalau sekarang tanggal 1 Sya'ban, berarti sebulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Sekarang tanggal 14. Dan nanti kita akan memasuki bulan Ramadan. Kira-kira tanggal berapa? Kalender kita Indonesia 13. Tapi kadang-kadang pengalaman kita tahun-tahun yang lalu, kadang-kadang mungkin dalam kalender kita tanggal 13, tapi tiba-tiba negara terdekat, negara Islam yang lain, kadang-kadang 1 hari lebih cepat. Nah, inilah yang akan kita diskusikan. Sehingga kita nanti tidak sekedar ikut-ikutan begitu saja, tapi ikutnya kita karena pengetahuan, tidak ikutnya kita juga karena pengetahuan. Sebagai permulaan, perhatikan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Pesan Nabawi.
An Abi Hurairah. Keterangan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqulu, Abu Hurairah berkata, qala, telah bersabda an-nabiyyu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi sabda Nabi, sumu, berpuasalah kalian semuanya, mulai puasa. Kapan? Liru'yatihi, karena melihat hilal itu. Inilah yang kita sebut hilal awal Ramadan. Sumu, mulailah puasa, liru'yatihi, karena melihat hilal itu. Karena ru'yatul hilal itu. Wa aftiru, dan beridul fitrilah kalian semuanya, berhenti dari puasa Ramadan, dan kita masuk bulan Syawal dengan idul fitri. Wa aftiru, dan beridul fitrilah liru'yatihi, juga karena melihat hilal itu. Jadi kapan kita mulai puasa? Karena ada hilal. Dan kapan kita beridul fitri? Juga karena ada hilal. Berarti ada hilal Ramadan, ada hilal Syawal. Lalu Rasul mengatakan, فَإِنْ هُبِيَ عَلَيْكُمْ, dan jika kalian itu ditutup oleh awan, hilal tidak tampak, hilal tidak kelihatan, hubiya alaikum, ada mendung. Solusinya adalah fa'akmilu, maka sempurnahkanlah, lengkapilah iddata Sya'bana, hitungan bulan Sya'ban. Sekarang kita tanggal 1, mulai maghrib tadi. Disuruh menggenapkan jumlah hari bulan Sya'ban itu 30, genap 30 hari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Hampir seluruh imam hadis meriwayatkan hadis ini. Kita mulai puasa karena ru'yatul hilal, kita dengan Idul Fitri karena ru'yatul hilal. Ketika mendung, hilal tidak kelihatan, solusinya adalah Sya'ban bulan ini disuruh menggenapkan 30. Kalau tidak tertutup hilal kelihatan, mungkin Sya'ban cuma 29 hari. Inilah pesan singkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan melihat penentuan waktu. Di dalam Al-Qur'an, ketika Allah berbicara tentang puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut menerangkan tentang hukum puasa Ramadan. Seluruh ulama wajib mengatakan kutiba itu wajib. Maka puasa Ramadan fardu. Ayat berikutnya Allah mulai bicara tentang waktu. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Hari apa itu? Yaitu bulan Ramadan, yang tergabung dalam tahun Hijriah atau bulan Qamariyah. Dan bulan Qamariyah, baik Ramadan ataupun yang lainnya, kemungkinannya ada dua. Bisa 29 hari atau 30 hari. Tidak ada yang 28 hari dan tidak ada yang 31 hari. Kemungkinannya ada dua. Sementara bulan-bulan Masehi, kemungkinannya ada 4. Ada 28, ada 29, ada 30, ada 31. Tapi tahun Hijriah, bulan Qamariyah cuma 2. Bisa 29 atau 30 hari. Dan yang dijadikan oleh Allah untuk pelaksanaan ibadah kita, itu yang ini, bulan Qamariyah. Dengan hikmah seperti berikut. Ini catatannya Ustadz Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam. Dia punya buku namanya Al-Islam. Dalam buku tersebut ketika bicara tentang puasa Ramadan, yang pelaksanaannya di waktu tahun Hijriah bulan Qamariyah, ini hikmahnya. Tahun Qamariyah dalam setahun itu lebih pendek dibanding tahun Samsiyah, Masehi. Tahun Hijriah putarannya lebih cepat. Yang kedua, dengan usia wajar, kalau usia Rasulullah 63 tahun, umurnya Abu Bakar berapa? 63 tahun. Umurnya Umar bin Khattab ketika meninggal dunia
63 tahun. Ternyata mereka umurnya sama semua. Utsman 80 tahun. Dan seterusnya. Dalam usia wajar, seorang mukmin di penjuru dunia ini akan berpuasa Ramadan dalam hidupnya, dalam berbagai musim, dalam berbagai cuaca, dalam berbagai kondisi. Kenapa? Putaran tahun Hijriah itu lebih cepat. Silakan dicek. Sekian tahun yang lalu kita pernah puasa Ramadan ketika musim panas. Musim panas jam 2 siang sudah mulai hausnya luar biasa. Kita pernah puasa musim hujan. Di luar negeri ada musim gugur, musim semi, musim panas, semuanya lengkap. Sehingga seorang mukmin di muka bumi ini dalam hidupnya pernah menjalani puasa Ramadan dalam berbagai kondisi, keadaan dan cuaca. Itulah bentuk keadilan Allah. Kalau yang adem terus kan enak, tapi digilir oleh Allah. Tidak menggunakan tahun Masehi. Dan yang ketiga adalah hitungan tahun Komariah itu lebih akurat, lebih tepat. Karena ada panduan dari Allah setiap bulannya dan tidak ada istilah tahun kabisat. Jadi tahun Komariah, tahun Hijriah itu lebih akurat hitungannya. Kenapa? Karena ada panduan. Inilah yang seringkali kita lupakan tentang panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Ini. Masih dalam penentuan waktu. Panduan Allah dari langit setiap bulan datang. Bulan itu bahasa Arabnya Al-Qamar. Maka di dalam Al-Quran ada surat Al-Qamar. Artinya adalah bulan atau rembulan. Bulan itu muncul dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah seperti ini. Namanya apa ini, Pak? Bulan sabit. Bahasa Arabnya bulan itu Al-Qamar. Tapi dia muncul ada yang bentuknya seperti ini. Namanya apa ini? Bulan sabit bahasa Arabnya. Apa ini, Pak? Ya hilal. Jadi hilal itu bulan sabit. Al-hilal. Dan bulan sabit ini muncul di hari-hari awal dan di akhir-akhir bulan. Muncul di awal dan di akhir. Kalau malam ini tanggal 1 Sya'ban, di ufuk barat, namanya Maghrib, itu muncul hilal kecil. Ini bentuk yang pertama. Dan bentuk yang kedua adalah seperti ini. Apa namanya? Bulan purnama. Bahasa Arabnya. Kalau bulan sabit, hilal. Kalau bulan purnama, apa namanya? Sebenarnya kita tahu semua gitu. Karena ada lagunya, cuma kita pura-pura lupa apa aja. Apa bahasa Arabnya? Ada lagunya nggak? Halo? Al-Badru. Apa kan lagunya? Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'. Itulah al-badru, bulan purnama. Kapan dia muncul? Dia muncul ke permukaan bumi untuk kita semuanya di hari-hari pertengahan bulan. Jadi hilal di awal bulan, di pertengahannya bulan purnama, di akhir bulan kembali kepada hilal. Jadi bulan sabit al-hilal, bulan sabit al-hilal biasanya terlihat oleh mata kita, mata telanjang tanpa alat, tanpa pembesar, tanpa teropong, mulai kelihatan oleh mata kita, itu biasanya tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya semakin lama semakin besar, di pertengahan bulan purnama, setelah itu kembali menjadi kecil, dan kembali menjadi hilal di akhir bulan. Tanggal 1 tidak kelihatan. Kalau mau bukti, nanti habis sholat Isya keluar masjid, kan tanggal 1 sekarang. Hilal di atas tidak kelihatan. Belum kelihatan. Mungkin besok kelihatan kecil di atas. Tapi apa yang terjadi? Tanggal 1 tidak kelihatan.
Tapi ada panduan dari langit. Dan ini panduannya. Panduan Allah kepada penduduk bumi. Agar bulan-bulan Qomariyah yang tergabung dalam tahun Hijriyah, yang di situ pelaksanaan ibadah-ibadah kita tidak salah waktunya. Mana buktinya? Panduan dari Allah untuk penduduk langit. Bulan sabit, sekali lagi, al-hilal, biasanya terlihat oleh mata biasa mulai tanggal 2 atau 3 dan seterusnya. Tanggal 1 itu tidak kelihatan. Tapi inilah panduan dari langit. Setiap pergantian bulan-bulan Qomariyah, tadi siang Rajab, mulai maghrib ini Sya'ban. Setiap pergantian bulan-bulan Qomariyah di awal bulan tanggal 1 seperti malam ini muncul makhluk yang bernama Al-Hilalus Shaghir, bulan sabit kecil. Muncul beberapa saat di ufuk barat, namanya maghrib. Maghrib itu ufuk barat. Tempat di ufuk barat, tempat tenggelamnya matahari itu disebut maghrib. Waktunya juga maghrib. Jadi maghrib itu tempat dan waktu. Di ufuk barat, tempat matahari tenggelam, muncul bulan sabit kecil beberapa saat. Tidak sampai hitungan menit. Setelah itu menghilang kembali. Dan ini terjadi setiap pergantian bulan Qomariyah yang tidak kita dapatkan dalam bulan-bulan Masehi. Ngomong-ngomong, seumur-umur pernah lihat belum, Pak? Bulan sabit kecil yang muncul di maghrib, tempat tenggelamnya matahari saat maghrib, waktu tenggelamnya matahari, bukan di atas. Pernah melihat? Belum, ya? Nah, karena belum. Kenapa belum? Jawabannya banyak. Sekarang kita latihan. Ini ibaratnya matahari. Matahari akhir bulan Qomariyah di ufuk barat menjelang maghrib. Silakan dilihat, Pak. Sebentar lagi akan tenggelam ini. Kita latihan. Was, dia tenggelam di ufuk barat. Begitu tenggelam di tempat itu dan saat itu maghrib, muncul bulan sabit kecil. Namanya Al-Hilalus Shaghir. Muncul beberapa saat, lalu hilang. Hilang kan? Barangkali ada yang belum lihat, kita ulangi lagi. Mumpung kendalinya di tangan saya ini. Ya. Matahari tenggelam saat maghrib. Di tempat itu muncul bulan sabit kecil beberapa detik, tidak sampai hitungan menit, lalu menghilang kembali. Kenapa dia muncul? Allah ingin memberitahu kepada penduduk bumi, bulan telah berganti. Rajab menjadi Sya'ban. Dari Sya'ban menjadi Ramadan. Dari Ramadan menjadi Maghrib. Pergantiannya Maghrib. Kemudian hilang kembali. Kenapa hilang? Karena memang belum waktunya untuk kelihatan oleh penduduk bumi. Kapan kelihatan? Malam berikutnya. Tanggal 1 sama sekali tidak kelihatan. Dan belum layak muncul. Tapi dimunculkan dengan tujuan, itulah pergantian bulan. Dan di situ ada ibadah yang berganti-ganti. Informasi dari Allah, bulan telah berganti. Setiap bulan terjadi seperti ini. Sebagai panduan untuk penduduk bumi. Agar tidak salah dalam menentukan waktu. Atau bulan-bulan Qomariyah lebih akurat. Karena apa? Karena langit memberikan bimbingan. Dan begitu hilal kelihatan nanti, baik ketika Sya'ban cuma 29 hari atau 30 hari, ketika hilal kelihatan, kita selaku muslim, selaku mukmin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk membaca doa. Ramadan datang, hilal muncul, atau kita mendengar kabar hilal kelihatan, kita disuruh untuk membaca doa. Doanya bagaimana? Ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menulis bab doa yang dibaca saat melihat hilal. Dan ini riwayat itu. Ini matahari itu kelihatan dulu. Kita latihan lagi. Begitu matahari tenggelam.
Di situ muncul hilal kecil. Begitu hilal kelihatan, sampai kepada kita disuruh untuk membaca doa seperti berikut. Ini doanya. Bab ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Bab yang dibaca ketika kita melihat hilal. Awal Ramadan, awal Syawal, dan seterusnya. Doanya adalah An Talha, keterangan dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza ra'al hilal, ketika Nabi menyaksikan hilal itu muncul kelihatan di ufuk barat, qala, beliau membaca doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallahu ila rushdin wa khairin. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadisun hasanun, hadis hasan, cukup kuat. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, datangkanlah hilal itu untuk kami, bil amni, dengan aman, wal imani, dan dengan iman, wassalamati, dengan keselamatan, wal islami, dan dengan Islam. Rabbi, Tuhanku, Rabbuka, dan Tuhanmu wahai hilal, sama, Allah. Hilal rushdin, itulah hilal kebenaran, wa khairin, dan hilal kebaikan. Hafal semua Pak? Tahun lalu baca nggak tahun lalu? Kadang-kadang dunia kan terbalik itu. Ketika awal Ramadan datang, yang dibaca bukan doa, tapi malah puisi. Ketika kedua mataku tidak bisa melihat, tanganku tidak bisa bergerak, kakiku tidak bisa melangkah. Tanda-tanda apa itu? Stroke itu ya kan? Awal Ramadan yang dibaca itu, maafkan aku. Padahal Rasul mengajarkan kepada umatnya, ketika hilal muncul, kita disuruh baca, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallahu ila rushdin wa khairin. Doa melihat hilal. Yang berarti setiap bulan kita dianjurkan membaca doa ini. Dan pergantiannya setiap bulan. Lebih-lebih bulan Ramadan dan bulan Syawal. Karena apa? Karena ada ibadah yang sangat luar biasa nilainya, yaitu puasa Ramadan dan Idul Fitri. Mudah-mudahan hafal semuanya. Kita baca bareng-bareng. Allahumma barik lana. Matang itu. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallahu hilal rushdin wa khairin. Karena sekarang awal tanggal Sya'ban Maghrib, ya memang ini yang kita baca. Begitu pula nanti awal Ramadan. Dan begitu nanti hilal muncul, tapi munculnya kan di Saudi. Mungkin di Indonesia belum kelihatan. Kita ikut Saudi atau kita ikut keputusan Indonesia? Mungkin Saudi kejauhan. Di Indonesia mungkin tidak kelihatan. Baik tidak muncul atau mungkin karena tertutup awan. Lalu kita memutuskan puasa Ramadan lusa bukan besok. Tapi mungkin 1 jam berikutnya tetangga negara kita Malaysia, di sana hilal muncul. Kita puasa enggak? Ngikutin Malaysia? Atau mengikuti keputusan Indonesia? 4 jam berikutnya Saudi mengumumkan hilal kelihatan, mereka puasa. Kuwait puasa, Mesir puasa, Qatar puasa. Mereka puasa besok, sementara kita lusa itu. Kita ikut yang mana?
Ini kan seringkali terjadi setiap tahun. Nah, dalam bab seperti ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti berikut. Kita mengambil keputusan yang mana, boleh silakan, tapi diharapkan kita mulai tahu apa dan seperti apa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada dua pendapat dalam penentuan waktu dengan hilal. Hilal muncul, cuman kadang-kadang munculnya di sini atau di sana, atau negara ini tidak kelihatan tapi di negara yang lain muncul. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah wihdatul matoli. Wihdatul matoli. Satu hilal untuk semua umat Islam di seluruh penjuru dunia. Muncul di Saudi, negara-negara yang lain harus ikut. Meskipun di negara itu tidak kelihatan. Ini pendapat yang pertama, wihdah, satu kesatuan hilal. Matoli, tempat munculnya hilal. Begitu muncul, wajib semuanya. Yang lain ikut. Tapi ada pendapat yang kedua. Namanya iddatul matoli. Satu hilal untuk satu wilayah atau untuk satu negara. Yang kelihatan di situ, itu berlaku untuk negara itu. Negara yang lain tidak mengikuti. Inilah pendapat yang kedua. Apa perbedaannya? Perbedaannya seperti ini. Silakan dilihat. Umpama muncul hilal. Muncul hilal. Apabila hilal Ramadan terlihat di suatu wilayah atau di suatu negara, maka seluruh umat Islam di dunia wajib mengikuti puasa Ramadan esok harinya. Karena satu hilal untuk semuanya. Sedangkan ketika iddatul matali muncul satu hilal di sebuah wilayah atau di suatu negara, maka puasa Ramadan hanya berlaku untuk wilayah itu, hanya berlaku untuk negara itu. Negara yang lainnya, wilayah yang lainnya tidak wajib mengikuti hilal itu. Inilah wihdah dan itulah iddah. Kira-kira dari dua pendapat ini, sebelum kita nanti mengambil sebuah kesimpulan, kira-kira kita lebih yang cocok mana? Pertama atau kedua? Kedua atau pertama? Yakin. Jangan sampai nanti kita gampang berubah keyakinan. Pertama apa kedua? Ini lebih cenderung kedua. Sebelum kita ambil keputusan, kita diskusi dulu. Perhatikan gambar berikut. Negara tercinta kita, NKRI, dari Sabang sampai Merauke. Kelihatan ya? Dari Sabang sampai Merauke. Ini wilayah negara kita. Di gambar ini, di peta ini, ada negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Ada yang namanya Malaysia, ada Singapura, ada Brunei yang berbatasan dengan Indonesia. Bahkan sekarang ada Timur Leste kan, karena terlalu kecil, kelihatan lah. Ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura. Kita ambil yang Malaysia, yang perbatasannya itu darat. Kalau ini kan ada Malaysia yang di sana kan, ini yang darat. Ini Pulau Kalimantan, ini Malaysia, ini batasnya, batas teritorial. Katanya di sana ada sebuah tembok sini Indonesia, seberangnya Malaysia. Umpama di ujung Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, hilal kelihatan. Di sini. Kira-kira daerahnya namanya apa ini? Sarawak. Ya, situlah. Tembok Indonesia Malaysia. Umpama di Sarawak, hilal muncul. Kalau kita mengambil madhab yang pertama, wihdatul matoli, satu hilal muncul di Indonesia. Kalau kita ambil yang pertama, wihdatul matoli, satu hilal untuk semua. Hasilnya adalah
seluruh umat muslim Indonesia wajib puasa besok. Malaysia ikut, Brunei ikut, Singapura ikut, yang lainnya ikut. Kenapa? Karena muncul hilal di Indonesia. Wahdah, satu kesatuan. Itu kalau kita mengambil mazhab yang pertama. Sedangkan kalau kita mengambil mazhab yang kedua, yang dipilih oleh jamaah sini tadi kan, Iddatul Matolib, karena munculnya di Indonesia satu hilal untuk satu wilayah, seluruh umat Islam Indonesia wajib puasa. Malaysia, Brunei, Singapura tidak. Kan beda wilayah. Karena iddah hanya berlaku untuk satu wilayah. Karena wilayah kita Indonesia dan muncul di Indonesia hanya berlaku untuk Indonesia. Berarti karena munculnya di sini, kita di Jakarta puasa nggak? Puasa. Tapi saudara kita yang di Malaysia puasa nggak? Tidak. Padahal cuma dibatasi oleh tembok. Kita lempar gundu, nah kepala tetangga loh itu. Besanan pulang. Kita orang Indonesia punya besan Malaysia. Batasnya kan tembok. Berarti kalau kita lihat diskusi ini, tetangga kita yang di Malaysia, kalau kita menggunakan Iddatul Matolib, mereka dekat cuma dibatasi tembok, tapi yang di sini tidak puasa, yang di sini puasa. Jaraknya cuma beberapa meter. Gara-gara beda wilayah, gara-gara beda negara. Sementara kita yang di Duren Sawit, Jakarta Timur, jauh apa dekat? Bukan hanya jauh, jauh ya kan? Puasa nggak? Kalau menggunakan Wahdatul Matolib, puasa. Kalau Iddatul Matolib, puasa juga. Jadi di sini yang dekat tidak puasa, kita di Jakarta, yang jauh puasa. Ada yang terasa janggal? Apakah ajaran Islam dibedakan gara-gara tembok batas negara? Sabah. Di Malaysia dekat tidak puasa. Kalau menggunakan Iddatul Matolib. Sementara kita yang jauh puasa. Muncul di sini. Kalau yang di Papua Muslim puasa nggak? Kan jauh. Sementara yang sebelah tidak. Yang berbatasan, saudara puasa, kata orang Malaysia, saya tak puasa. Kan beda negara. Nah, kalau Filipina betul. Ya. Sementara yang jauh, puasa. Di sini mulai ada sedikit kejanggalan. Kenapa Islam dipisahkan gara-gara tembok batas negara? Kenapa Islam dipisahkan gara-gara wilayah? Sementara yang jauh, puasa. Ada yang janggal di sini. Nah, setelah kita menjalani diskusi seperti ini, kira-kira secara jujur yang lebih tepat, yang Wahdatul Matolib, satu hilal untuk semuanya, atau yang Iddatul Matolib, satu hilal untuk wilayah itu saja. Yang mana nih, Pak? Mulai ragu ini Duren Sawit ini. Masih dua. Yang tadi dua. Sekarang sudah mulai bingung nih. Kayaknya Wahdatul Matolib. Yang mana ini? Dua-duanya sama-sama madhab. Sama-sama madhab. Bahkan seingat saya, jumhur ulama, mayoritas ulama, itu memilih Wahdatul Matolib. Satu hilal berlaku untuk semuanya. Umpama maghrib di sini tidak kelihatan. Maghrib kan pelaksanaan hilal, ru'yatul hilal kan tanggal 29, bukan tanggal 30. Jadi tanggal 29 nanti pada tanggal 29 Syakban, kurang lebih 29 hari lagi, Kementerian Agama wajib menjalankan ru'yatul hilal. Ini mandat undang-undang. Tanggal 29 ru'yah.
Di Cakung, di Aceh, di Semarang, di mana-mana ru'yah itu. Tanggal 29 menjelang maghrib. Kalau kelihatan, selesai. Besok kita Ramadan. Tapi kalau tidak kelihatan, digenapkan 30. Kata Rasulullah, fa'akmilu iddata sya'bana 30. Jadi pelaksanaan ru'yatul hilal itu tanggal 29, bukan tanggal 30. Kalau tanggal 30, kalau kebetulan 30 hari masih kesempatan melihat itu. Tapi kalau kemudian cuma 29 hari, kata hilal, udah lewat bukan kemarin. Cuman masalahnya umpama, tanggal 29 nanti di Indonesia mendung tidak kelihatan. Akhirnya ya sudah, kalau begitu kita mulai puasa Ramadan lusa dan digenapkan 30. Tiba-tiba negara yang lain cerah, hilal kelihatan. 4 jam berikutnya Saudi mengumumkan di seluruh penjuru dunia live. Sekarang kan dunia seperti satu kampung kan. Di Saudi jam 10 malam kurang lebih, kan selisihnya 4 jam. Hilal kelihatan. Malaysia kelihatan. Brunei kelihatan. Kita tetap lusa atau besok? Saya kan ikut ulil amri. Silakan. Tapi disinilah nanti dengan pengetahuan kita, dengan ilmu kita, kita bisa mulai memberikan keputusan. Ikut pemerintahan, bagus. Ikut ulil amri dan pimpinan, boleh. Tapi setelah kita tahu mana yang lebih tepat, mana yang lebih pas, dan lain sebagainya. Kalau tujuannya demi persatuan umat muslim dunia, lebih tepatan mana? Wihda atau iddah? Wihda. Sebelum diputuskan lagi mana yang lebih tepat, perhatikan riwayat berikut sebelum Isya supaya kelar. Perhatikan hadis berikut. An Ikrimah, keterangan dari sahabat Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal, tapi dia masuk Islam. Bahkan ketika masuk Islam, dia ditunjuk oleh Nabi menjadi salah satu jenderal perang. Ikrimah. Jadi sang jenderal meriwayatkan hadis Nabi. Keterangan dari Ikrimah. Ani bin Abbasin, keterangan dari Abdullah bin Abbas. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, Ja'a A'rabiyun, datang orang Arab kampung, orang Arab Badui, datang dari jauh, datang ilan Nabiyyi, menemui Nabi Muhammad SAW. Faqala, dan orang Arab kampung itu berkata kepada Rasulullah. Apa kata-katanya? Inni ru'aitul hilal. Ya Nabi, aku melihat hilal. Sementara Nabi Muhammad di kota Madinah tidak melihat hilal. Mungkin mendung, mungkin cuaca tidak mendukung. Tapi ada sahabat yang datang dari kampung jauh melihat. Ya Rasulullah, tadi sore saya melihat hilal. Ini kejadiannya malam hari. Kan dari sore dia melihat hilal, lalu dia datang ke kota Madinah tengah malam, ketemu dengan Nabi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya Rasul, saya melihat hilal. Padahal Nabi Muhammad tidak melihat hilal. Apa sikap Nabi? Faqala, Nabi bertanya, Atasyhadu an la ilaha illallah, wahai saudaraku, orang Arab Badui, apakah ada bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Diambil sumpahnya dengan syahadat. Apakah ada orang Islam bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah? Qala, orang Arab tadi mengatakan, na'am, iya. Nabi bertanya lagi, Atasyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, apakah Anda juga bersaksi aku Muhammad ini utusan Allah? Qala na'am, iya. Aku bersaksi. Berarti orang ini orang muslim, orang mukmin dan jujur. Karena telah diambil sumpahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu keputusan Nabi adalah Nabi mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal. Tugasnya Bilal apa? Bukan hanya untuk adzan, tapi disuruh mengumumkan, ya Bilal, wahai Bilal, adzin,
umumkan. Adzan itu kan pengumuman. Adzin, umumkan, viralkan, sebarkan finnasi kepada seluruh manusia yang tinggal di kota Madinah. Falyasumu ghadan. Hendaklah mereka semuanya mulai puasa Ramadan besok. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Ini wihda atau iddah kira-kira? Dan kita pilih yang mana? Sudah mulai berubah. Alhamdulillah berhasil saya. Yang penting kita tahu ilmunya dulu. Nanti pelaksanaannya kita melihat kondisi. Kita melihat kondisi. Pesan akhir sebelum azan Isya dikumandangkan. Pesan akhir dari yang tadi kita bicarakan. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Mengintai hilal itu diperintahkan untuk mengetahui awal Ramadan, awal Syawal, dan bulan-bulan yang lain. Itu sebuah perintah. Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini perintah. Makanya Kementerian Agama wajib menjalankan titah ini. Kementerian Agama. Satu. Yang kedua, pelaksanaan ru'yatul hilal. Pelaksanaan ru'yatul hilal untuk 1 Ramadan dilakukan tanggal 29 Sya'ban. Dan hasilnya, jika pada tanggal 29 Sya'ban hilal kelihatan, maka Sya'ban tahun ini diputuskan hanya 29 hari. Dan esok hari kita mulai masuk 1 Ramadan. Sama nanti, tanggal 29 Ramadan, ru'ya lagi. Kalau hilal kelihatan, Ramadan hanya 29 hari. Besoknya masuk Syawal, Idul Fitri. Dan kemungkinan yang kedua, jika pada tanggal 29 Sya'ban hilal tidak kelihatan, mungkin mendung, bisa jadi mendung, bisa jadi memang dia belum muncul. Maka Sya'ban tahun ini digenapkan 30 hari dan kita mulai puasa Ramadan esok lusa. Esok lusa. Itulah pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berharap semoga hilal kelihatan dengan jelas, tidak tertutup oleh awan ataupun ngumpet, ya kan? Ada polisi namanya hilal ini, nggak kelihatan, hati-hati dari pojokan musola kantornya. Dan kalau kita mau lebih bijak demi persatuan umat Islam, ternyata sebenarnya wihdatul matol itu lebih tepat. Satu, untuk semuanya, dengan catatan memungkinkan informasinya sampai kepada kita. Umpama nanti pada tanggal 29 Jakarta mendung, tidak kelihatan, Indonesia tidak kelihatan, gelap. Aslinya karena baru 29, aslinya kita tahan dulu. Lusa baru kita mulai puasa, kan tidak kelihatan. Saban kita genapkan 30 hari. Tapi jangan buru-buru diputuskan. Kita nunggu informasi dari negara sebelah. 1 jam berikutnya Singapura mengumumkan. 4 jam berikutnya Saudi mengumumkan. Kalau informasinya sampai kepada kita dan kita masih memungkinkan untuk niat puasa, maka lebih baik besok kita mulai puasa. Kenapa? Karena informasi sampai dengan cara memungkinkan. Tapi kalau informasinya tidak memungkinkan, pagi kita tidak niat puasa, sudah sarapan, ya ada pengumuman. Saudi sudah Ramadan, Malaysia sudah Ramadan. Karena tidak memungkinkan, maka kita mulai puasa lusa. Itulah keputusan yang lebih bijak. Mudah-mudahan informasi ini bisa membuat tambahan pengetahuan kepada kita, dan kita tidak ikut-ikutan begitu saja, tapi kita ikutnya karena ilmu. Kita tidak ikutnya juga karena ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Waktu sudah habis kan? Tidak ada pertanyaan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
wabarakatuh.